Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3 dengan tema hak asasi manusia akan melakukan observasi di Tugu Jogja pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah terjadi aksi Kamisan yang dilakukan oleh masyarakat Jogja. Stay tune guys. Jadi di sini saya bersama dengan salah satu narasumber dari aksi acara Kamisan ini. Misi Mas, kalau boleh tahu Mas, namanya siapa ya? Nama saya Rahman dari Aksi Kamisan Jogja. Izin bertanya ya Mas, menurut Mas sendiri bagaimana tanggapan Mas terhadap langkah ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada beberapa keluarga korban? Apakah menurut Mas itu cukup atau masih kurang? Oh iya, kalau terkait pelanggaran HAM apa yang dilakukan di Indonesia dan kepada keluarga korban itu, saya rasa juga itu adalah bagian manipulasi juga para pemerintah saat ini untuk mencoba dan meredupkan dan menghilangkan kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait kasus pelanggaran HAM. Saya rasa itu juga nyawa itu tidak bisa dibayar dengan apapun, apalagi hanya angka 1 miliar dan sebagainya. Jadi saya rasa itu adalah menurunkan harga diri terhadap orang-orang yang melakukan perjuangan kemanusiaan dan juga tidak melihat dari bagaimana psikologis korban ataupun keluarga korban sampai saat ini masih meminta keadilan dan sebagainya. Saya rasa uang 1 miliar itu adalah bukan juga karena bukan sebagai ganti rugi ataupun apa itu, saya rasa itu karena itu tidak bisa diganti rugi dengan itu. Yang diinginkan oleh para korban ini adalah bagaimana dalang-dalang intelektual dan sebagainya itu bisa diadili dan diproses oleh di pengadilan. Itu tuh yang mereka diinginkan, bukan hanya uang 1 miliar. Uang 1 miliar itu seminggu bisa habis, Mbak, gitu. Bisa habis, tapi rasa sakit itu kan berpuluh-puluhan tahun dan terus akan diingat. Saya rasa itu juga memori itu tidak bisa dihilangkan dengan 1 miliar itu, saya rasa gitu. Jadi saya melihat juga pemberian uang 1 miliar itu kan sebuah langkah dari pemerintah untuk menghilangkan dari kasus-kasus pelanggaran HAM itu. Apalagi kemarin Pak Yusril Mahendra juga berstatement di media sosial yang lagi rame-rame bahwa dia menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat 98 dan sebagainya. Padahal Joko Widodo sudah menyebutkan 12 pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia sampai setelah reformasi itu, bahkan di Kanjuruhan juga, dan Komnas HAM juga sudah menetapkan adanya pelanggaran HAM berat gitu. Jadi ada niat ada pemerintah yang baru ini untuk menutupi kasus-kasus itu. Itu yang kita ini juga. Kalau untuk soal 1 miliar itu, saya rasa itu bukan sebagai ganti dan sebagainya itu tuh. Cuman yang memang ada beberapa keluarga korban juga yang menerima karena diiming-imingi, akhirnya mereka menerima itu. Tapi ada juga masih banyak keluarga korban yang menolak pemberian itu karena memang mereka menganggap bahwa itu bukan sebagai ganti rugi dan sebagai apa gitu. Mereka menginginkan sebuah keadilan di dalam ada pembunuhan itu. Pelanggaran HAM ini kan banyak jenisnya nih Mas. Nah menurut Mas sendiri, adakah elemen dalam sistem hukum yang justru memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi kembali nih Mas? Saya rasa ada kemungkinan besar karena pemerintah mulai mengaktifkan Dewi Fusi ABRI itu. Itulah tantangan kita yang juga dipikirkan kembali bagaimana ini bisa kembali ditetapkan sebagai Dewi Fusi. Jadi ada ketakutan juga masyarakat, bahkan juga teman-teman dari organ-organ NGO dan sebagainya, LBH dan sebagainya, itu ada ketakutan akan kembali kepada masa lalu, bagaimana otoriter itu akan kembali muncul dan sebagainya. Itu tuh yang kita takutkan untuk di kedepannya, karena memang apalagi
pemerintah sekarang ingin menghapuskan kembali kejahatan-kejahatan Soeharto biar bisa dijadikan pahlawan nasional. Itu tuh yang sebagai tantangan kita juga hari ini. Itu mungkin salah satu kenapa Pak Yusril itu bisa berstatement gitu, karena ingin mengarahkan ke situ. Kita melihatnya dari situ. Jadi walaupun isu ini memang udah beberapa di periode sebelumnya, cuman karena ini kebetulan yang megang adalah menantunya, sangat dimungkinkan Soeharto juga akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional seperti itu.